Uh, ada yang baru nih, Bang. Lu lihat deh. Nih, Apa tuh? Apaan? orang terkacau di dunia nih. Coba lihat. Maksudnya apaan nih kacau di dunia? Ini. Baru nih. Ini. Gila nih. Bahasa apa dia? Keren nih. Bahasa apa dia? Harus diajar nih. Sudah. Muhammad Kacau apa nih? Muhammad kacau. Astagfirullah. Cobalah Kecil. mainkan Pandi Jong. Kenapa Jong? Karena Muhammad sendiri tidak oh masuk ini lagi surga. viral tuh. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Ajar dia tuh. Karena Muhammad sendiri dikeluarkan jin. Ini gimana nih pendapat abang? Nih si Muhammad kacau nih. Namanya Muhammad pula nih. Aduh. Tapi kacau. Tapi kacaunya nih. Ini nggak cocok namanya Muhammad. Itu mungkin bukan namanya tuh kali. Mungkin dia sengaja buat nama ini biar dia bilang Islam mungkin ya. Jatuhkan Islam. Mungkin dari siapa dulu nih? Aduh. Sambil ngopi ya. Biasa ngopi. Yang pertama kali tentu kita emosi lah ya. Yolah. Emosi, kesal sama makhluk astral yang satu ini. Entah nih, tapi kita kita pilih-pilih dulu. Ini dia orang Islam atau enggak gitu. Atau bisa jadi ini Cuma orang buatan. Kayak orang saya mau bilang itu tadi. Sengaja orang buatan dititipkan untuk mengadu domba antar umat bisa beragama ya. Bisa jadi. Karena dia bawa nama Yesus Kristus juga nih. Itu kan kayak Kristen. Padahal kayaknya kalau Yesus orang dari Kristiani nggak ada kayak Tapi gitu kayak kan. abang banyak kenal orang non Muslim nggak, Bang? Banyak. Nggak ada yang kayak gini kan? Nggak ada yang kayak gini. Kan kita banyak. Posting gitu nggak ada. Kurang apa juga nih, kurang liburan juga mungkin. Kurang piknik. Kita saya sering kok duduk ngopi sama kawan-kawan dari Nasrani. Yang jelas ini kalau benar ini dari Nasrani berarti ini oknum. Ya oknum. Mungkin orang-orang Nasrani sendiri nggak senang dengan adanya orang seperti ini. Karena ini termasuk dalam memprovokasi juga akan masuk seperti ini. Baru aja kita ngerayain 76 tahun Indonesia. Ya, Berarti kita nggak memaknai makna kemerdekaan sebenarnya kan? mencintai Indonesia yang dasar Kita Kita tahu Indonesia ini hidup dalam keanekaragaman beragama, adat budaya gitu. Dengan adanya orang-orang seperti ini sama aja memecah belah persatuan dan kesatuan umat beragama. sangat Orang Islam akan menyangka ini akan beranggapan ini dari orang Kristen. Sementara saya yakin sekali bahwasanya teman-teman yang dari Nasrani pun dengan adanya orang seperti ini juga nggak bakal suka. Ya itulah dari poin pertama mungkin kita bahas dulu nih Bang. Pertama dia mengatakan bahwasannya Saya boleh Muhammad mungkin boleh katanya Nabi Muhammad kita itu Rasulullah itu katanya dekat sama jin. Nggak ada ayat di Al-Quran katanya Nabi Muhammad itu dekat sama Allah. Aduh, ini mungkin menjelasin mana? Ini kacau nih orang. Ini bisa juga nih bahaya juga nih orang-orang nanti yang paham. Karena berpikir yang awam, dia berpikir juga kan. kalau dia Islam ngaku Ustad, berarti dia jahil yang luar biasa jahilnya, orang bodoh. Kalau kata orang Minang tersasik dinan bana ya, tersasik dinan bana. Bodoh nggak dapet diajar, jadi ada bisa ditompang. bodoh nggak dapat diajar. Jadi ada dapet ditompang. Oh, Maknanya besar tuh. Apalagi ditampilkan di media, yang media tuh dilihat siapa aja, banyak melihat. yang lihat banyak mengatakan Nabi Muhammad pengikut jin dengan dalil ayat surat 72 ayat 19. Mungkin saya bisa baca Syekh. Silakan Syekh. Mungkin bisa Surah Al-Jin. Surat Surah Al-Jin ayat 19 kalau tidak salah. Yang dia bahas Surah Al-Jin ayat 19. kita nih harus betul-betul mencari referensi yang jelas ya. Jelas lah. Langsung kita buka Quran ya. Kacau. Surat apa tadi Sultan? Surat Al-Jin. itu Ayat ke-19. ayat 19. Al-Jin. Jin. Ayat 19 ya. Mungkin bisa dibacakan ya. Dibacakan nih. Ya.
Betul lah bagus tuh. Nah, Betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kanu yakununa 'alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi itu ini maksudnya tadi Bang. Itu yang maksudnya. Jadi ini kita bukan bicara tafsir ya, tapi menggunakan akal otak yang sehat nih dalam mencerna terjemahan aja. Tuh, Sesungguhnya ini sudah jelas nih. Nabi Muhammad SAW ketika dia beribadah itu diikuti oleh para jin. Mengerumuninya katanya. Mengerumuninya. Desakan. Berarti jin yang mendekatinya. Ini perlu Anda dengar ya. Kalau Anda itu seorang ustadz, gunakan ya otak yang sehat ini untuk mencerna kalamullah dengan benar, bukan sok-sok benar gitu. Tapi saya yakin dia bukan ustaz. Jelas. Nabi Muhammad itu diutus untuk sekalian manusia. Ini untuk seluruh makhluk. Jadi jin itu ada juga yang muslim. Dia mau ngambil keberkahan. Kalau saya berpikir dengan otak yang benar, Nabi Muhammad itu ketika dia ibadah dikerumuni oleh jin ini ada yang muslimnya. Jelas ada jin yang muslimnya. Anda entah muslim atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Jadi Anda jangan salahin jin. Jin ini ada yang muslim, ada yang enggak muslim. Jin juga berkehidupan seperti manusia. Jadi makanya gunakan otaknya, gunakan pemikiran kitanya dalam. Ini bukan bicara tafsir, karena kalau tafsir saya nggak bisa. Tapi mencoba mencerna terjemahannya aja dengan otak yang sehat. Ketika Nabi Muhammad beribadah, itu para jin itu mengerumunya. Bukan berarti dia itu dekat dengan jin atau gimana? Secara bahasa aja kita sudah bisa memahami ini. Kalau otaknya sehat gitu. Ya, artinya Ini si kacau ini tidak sehat dia, tidak sehat. atau sengaja dia memang Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. kan? Ini bukan Itu pula kan? ini kan bukan untuk manusia aja, tapi untuk sekalian alam. Iya. Al-Quran ini bagi bangsa jin, dia mau mengambil keberkahan ketika Nabi beribadah. Ini kita bukan bicara sekali lagi kalau masalah tafsir, saya bukan ahlinya, saya tidak bisa, ya kan? Ini sudah ada ulama-ulama kita yang memberikan pendapat. Tapi dengan nalar sederhana, cara berpikir dengan sederhana, kalau otak kita saya coba, bukan berarti dia itu di pengikut jin atau ini kacau, kamu kacau, Kalau paham. cuci pakai risota tuh. Itu poin pertama lah, ibaratnya dia mengatakan tadi Rasulullah itu berteman dengan jin, jadi jin. Terus yang kedua dia mengatakan tadi Rasulullah itu tidak dekat sama Allah. Jadi Rasulullah ini tidak dekat sama Allah. Dekat sama jin ya? Iya, dia dekat sama jin. Dia dekat sama jin, terus Rasulullah ini tidak dekat sama Allah. What? Nah itu kemana otaknya? Gimana tuh? Jadi juga Ada kata dia di Al-Quran ini mengatakan bahwasannya Rasulullah tuh dekat sama Allah. Nah, ini yang ngeri ini. Gila merokap ya. Hah? Gila merokap ya. Gila merokap ya? Gila merokap ya. Jadi gini. OTGD ya? Apalagi dia ustaz. OTGD. Dia bilang ustaz, dia buka kitab banyak kitab kuning gini segala macam kitab, mengatakan tidak ada di Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah. Saya pernah belajar, mungkin Syekh bisa buka lah mungkin ayat Ali Imran ayat 31. Ya. Kita dengar nih langsung dari Syekh Ihsan Al-Fadani. Dengar ya. Ini langsung dari Al-Quran. Kalau dia dites baca Al-Qurannya belum tentu juga kita. Kacau. Sadar diri, ya. Sadar diri, kita terus sadar. Nah, coba kita dengar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah,
ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Al-Imran ayat 31. Sana dikatakan, katakanlah. Nah, ini kalau kita menggunakan otak kita yang benar nih dalam membaca terjemahan, ini bukan tafsir, membaca terjemahan. Katakanlah, berarti yang pemilik Al-Quran ini, pemilik kalamullah ini menyampaikan kepada siapa yang diutus untuk menyampaikan, katakanlah. Pemilik Al-Quran ini milik Allah, dari Allah. Jelas. Dia mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah ini ke manusia. Lalu siapa yang nyuruh berkata? Katakanlah, jika engkau mencintai Allah. Banyak orang yang nggak paham dengan kalimat cinta. Jika engkau mencintai Allah, Allah bilang, ikutilah aku. Nabi Muhammad bilang, ikutilah aku. Berarti ikutin Rasulullah kan? Enggak dekat gimana coba? Cinta. Aduh. Jika engkau mencintai Allah, itu maka bukti ikuti aku, dekatnya kata Allah Nabi dengan Muhammad. Rasul dengan Nabi Muhammad. Itu udah Sama kayak kita kan. Iya. Nah, kita kalau berteman ya kan. Al-Quran ini punya Allah, dia sampaikan ke diutusnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dalam ayat itu dijelaskan, katakanlah, Jika dia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian wahai manusia, Allah umat Islam, siapapunlah mencintai Allah, maka ikutilah aku. aku tadi tuh berarti siapa? Aku itu Nabi Muhammad lah. Iya, mungkin Bukan aku kau tadi kacau. Rasulullah kan? Ya kan? Jadi otak lu jangan kacau, pakai nama Muhammad lagi depan. Nah, ini MUI sudah bergerak ya. Kabarnya MUI sudah bergerak, sudah memberikan petinggi ormas laporan. juga. Petinggi ormas Islam. Nahdlatul Ulama. Ya, ibaratnya ini kita Semua sudah bersuara. mungkin di sini lah kita punya bersatu Betul, ya. betul. Satu poin terakhir, mungkin yang Anda pahami dari video tadi, poin terakhir, kayaknya dia memang sengaja mengadu domba umat Muslim dengan umat Nasrani ya. Karena dia tadi di video-video YouTube-nya itu si kacau ini, dia banyak itu menyampaikan kayak alhamdulillah. Nanti kita gelar lah dia si kacau nih ya. Si kacau. Alhamdulillah. Kalau kita kan alhamdulillah, ya kan? Jelas tuh. Ya, dia. Pujian tuh untuk Allah kan. Kalau dia alhamdulillah Yesus. Alhamdulillah Yesus Kristus Rabbil Alamin kata dia. Terus yang kedua tadi apa satu lagi tadi ya? Pokoknya Bismi. Kalau kita kan Bismillah, jelas lah itu punya Allah. Dari Bismi Yesus kita. Nah, Bismi Yesus. Ilah ya Rabb ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kayak gitu lah. Nah itu kan berarti kayaknya dia emang Ini kan bukan kita sengaja. ke Nasrani nih. Ya, ini sengaja untuk sengaja tidak sengaja si kacau ini jelas kalimat tendensius yang dia keluarkan itu mencoba mengadu domba, karena ini sudah masuk kepada nanti berbahayanya itu adalah ketika masyarakat, mohon maaf, melihat setiap video-videonya ya orang umat Muslim jelas tentu saja akan terbakar dengan adanya seperti ini, akan memancing keributan. Tapi alhamdulillah dari MUI Sumbar sudah memberikan MUI Pusat sudah memberikan laporan, Muhammadiyah, seluruh umat Islam juga sudah memberikan memberikan laporan Agar gitu ya. agar ditangkap. Kita juga berharap nih kepada pihak kepolisian, semoga segera menangkap. Dan ini juga nih Sultan nih, Mau Sultan ya, saya tadi juga baca-baca undang-undang tentang penistaan agama nih. Ya. Kita kan sebagai negara yang berhukum kan, Ya, hukum. Nah, ini kita lihat juga nih ya. Jadi sebenarnya di ada juga di Undang-Undang Negara Indonesia aturannya dan sanksinya. Nih, Undang-Undang Penistaan Agama nih ya. Ini nggak macam-macam nih, sudah menyangkut keutuhan negara kita, kedaulatan bangsa Indonesia nih, yang bermacam-macam agama kan, dan berbagai macam paham gitu kan. Ini pasal 156A KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, ya. penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Ini kita penodaan, penistaan. Ini tertulis di undang-undang kita, Undang-Undang Negara Indonesia. Kita berharap Ya itu hitungannya berarti udah jelas sebenarnya. Orang-orang kayak kacau ini udah di ya, Pak. Oke, Bapak, eksekusi. kita langsung aja sampaikan nih kepada Bapak Kepolisian dengan hormat, Bapak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap si kacau ini. Lebih apalah dari kita. Ya. Mungkin mereka Kami juga dari Sumbar
juga merasa ini Meresahkan, sangat ya? terganggu dan meresahkan. Sakit hati tentu saja sakit hati, setiap umat muslim pasti sakit hati dengan hal seperti ini. Tapi sekali lagi kita tetap dengan berpikir dengan sehat. Oknum ini oknum yang hanya akan mencoba untuk mengadu domba di antara umat beragama. Ini oknum yang akan, dan kalau dibiarkan terus menerus dan tidak segera ditangkap, Kau melebar ya, akan melebar ini kemana-mana nanti. membahayakan ya. Dan kita baru saja merayakan 76 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia, kita bicara Indonesia. Walaupun kita tidak satu agama, tidak satu keyakinan dan keimanan, kita di Indonesia ini satu bangsa, satu tanah air. Satu darah, satu tumpah darah. Jadi ini yang akan merusak tatanan kehidupan dalam Indonesia. Dan orang-orang seperti ini perlu dibawa rileks ke sel. Perlu di terapi ya, Ya, perlu dibawa rileks ke kantor polisi terdekat di sana ya kan. Dan istirahat dia dulu. Biar dia istirahat dulu. Tidak lanjuti hidup. Kalau dia tambah kacau nih. Iyalah. Ini kopi jadi gak enak rasanya nih dengar kacau Karena nih. semakin banyak video-video dia yang Atau dia di bedah otak dia nak. Hah? Di bedah otaknya dulu. Ya. Dibersihkan pikiran-pikiran kotor itu kan. ganti otak baru gitu. Otaknya waras. Kalau Punya otak, kalau nggak ada otak, padahal sekarang lagi viral-viral tuh OTGJ itu. Iya. Orang gila yang membahayakan di jalan. Tapi ini kayaknya lebih bahaya dari orang gila nih kan. bahaya dari orang Lebih bahaya gila. orang gila. Dampak yang Oh dia ini orang gila di bikin- YouTube nih. Di YouTube. Punya media sosial kan. Ini kominfo yang Orang gila di media sosial, ya. yang punya tugas ini lagi. Aku yang berwenang nih untuk Tapi itu menindaklanjutinya. disayangkan. Memang Anda juga menyayangkan sendiri bahwasannya Anda lihat juga di YouTube-nya ini udah lama. YouTube-nya sudah lama dan videonya ini banyak, sudah lama. Kenapa ibaratnya kayak video-video yang dibuat itu, narasi-narasi yang dibuat itu, kenapa dari awal langsung udah di apa ya? Mungkin belum kena batunya dia. Enggak dikat. Belum kena Langsung batunya. ditindaklanjuti dengan Jadi Karena nggak ada ada lagi kalau yang didengar dia tuh ada pelecehan-pelecehan apa Arab apa tadi tuh? iya kayak marketing Arab katanya. Marketing katanya, Arab. Agama Islamnya marketing Arab. dan lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Parah. Berarti ya Pak, kalau memang perlu ruqyah, silakan hubungi ruqyah terdekat di sana. Ini kayaknya nih, ini dia dari kalau bangsa jin nih ya golongan syaitannya nih. Jadi kita perlu juga jin ini sama kayak kita. Dia juga berkehidupan, cuman bedanya dia nggak kelihatan dan itu dia Islam ada juga, yang non Islamnya juga ada gitu. Jadi kan sama jangan pukul rata, makanya tampilan ustadz ya kan, kepeci, bahas kitab, diperangi sama kayak setan ya kan. Ini setannya udah setan gila lagi gitu. Setan gila. Setan OTGJ-nya nih. OTGJ itu apa tuh? Orang apa tuh? Orang gila di jalan. OGDJ. Orang gila di jalan. Orang tergejala gangguan Orang jiwa. atau orang tergila di Orang jalan. tergejala gangguan jiwa. Tergila di jalan. Ayo kata silakan ngodaknya ngopinya jangan ditinggalin. Kita jangan sampai stres juga ya. Jangan stres, ya. Tapi Kita- emosi kita harus tetap nih. Ya. Karena ini udah agama kita. Harus karena ini Kenapa? bukti cinta kita kepada agama ini. Mungkin bisa untuk ke masyarakat kita semuanya biar mereka tercerdaskan dan mungkin di sini juga terjadi persatuan tuh kan. Bangkitnya giro-giro kita atas kemarahan kita atas penistaan agama. Mungkin ya udah-udahlah yang memberikan seketik untuk sanak-sanak kita semua. Pertama itu Ini ngopi lah intinya. ya, pihak kepolisian kan sudah bertindak ini. Ya. Para ormas juga sudah bergerak untuk memberikan aduan dan aduan. Masyarakat tetap kita berpikiran cerdas. Ini hanyalah oknum yang akan memecah belah kita antara umat beragama dan juga antara umat beragama. Sudah saatnya nih kita bersatu, menyatukan segala perbedaan-perbedaan fikih khilafiyah di antara kita. Jangan hanya karena perbedaan yang satu dua lalu memberikan space jarak di antara kita, padahal kesamaan itu ada sekian ratus lagi banyaknya. Masa hanya karena perbedaan satu dua kita jadi orang tidak saling kenal? Agama tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Justru dengan agama ini kita makin berlapang dada, bermurah hati, dan saling bisa memahami satu dan lainnya di antara saudara-saudara kita. Masalah hal-hal yang berbeda di antara kita kok bisa dibicarakan, bisa dikopikan sambil ngopi kita. Mudah. Jangan hanya karena hal-hal tuh. Dari 100 kesamaan kita, hanya 2 yang berbeda, kita fokus kepada hal yang berbeda.
Di mau dari manapun, mohon maaf, mau dari Salafi, MMI, tabligh, siapapun dari forum manapun, Islam tetaplah Islam. Kita bersaudara, dan nilai persaudaraan kita itu tidak akan luntur hanya karena satu atau dua perbedaan yang ada. Oke, Intinya lebih banyak di sharing lah kalau dapat berita ya. ya Sharing dengan akal sehat ya. sharing. Jangan seperti kacaunya. Jangan seperti kacau nih, ya karena ini nanti bahaya kalau tidak cepat di apa. Karena kita apresiasi semoga Sharing dan disaring. cepat nih Sharing dan sharing. Bapak kepolisian segera menangkap si kacau. Silakan istirahatkan dia Pak di sel terdekat. Kita tunggu berita berikutnya ya. Kita tunggu berita berikutnya. Atau bawa dia piknik. Jelas kita dari Pemuda Minang, Sumbar, khusus dari Sanak Surau, ini menyampaikan dan menghimbau kepada kawan-kawan tetap tidak terpancing dengan ini, dan juga berharap kepada Bapak Kepolisian segera untuk menangkap si kacau dan segera istirahatkan orang gila ini di sel terdekat. Mungkin kita tos dulu ya. Oke. Salam ukhuwah nih. Salam ukhuwah. Wow, masya Allah. Islam bersatu. Jayakan Indonesia ya. Amin. Oke. Salam surau. Salam.